Halo semua, selamat datang dan selamat bergabung di Animenai, membahas semua hal yang berkaitan dengan anime, mau itu novel, manga, dan mungkin karakter-karakternya. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe dan bagikan video ini ke teman-teman yang lain. Pada kesempatan ini Animenai akan membahas petualangan seorang lelaki bernama Kurogane Ikki di light novel Rakudai Kishi no Cavalry. Baiklah, langsung aja mari kita masuk ke pembahasannya. Rakudai Kishi no Cavalry volume 14 chapter 20 dengan judul Memori yang Tidak Bisa Dibuang. Cerita dimulai di mana ibu nenek menikah lagi dengan pria tak berguna yang tidak bekerja dan hanya minum dan bermain. Pria itu akan meninggikan suaranya dan menjadi kasar saat mabuk pada sesuatu yang tidak dia sukai bahkan sedikit, yang menyebabkan ibu nenek selalu menangis. Nenek akan terkena pukulan di setiap kesempatan karena alasan tidak dapat menghasilkan uang dengan kemampuannya membuat benda melayang di udara, meskipun itu tidak akan menyakitkan bagi Blazer seperti nenek. Nenek dan ibunya hanya akan membiarkan hari-hari itu berlalu sampai nenek tidak tahan lagi. Suatu hari, mereka sedang makan makanan favorit nenek untuk makan malam, tetapi ayah tirinya marah karena suatu alasan seperti biasa. Ayah tiri nenek melakukan kekerasan pada ibu nenek dan menginjak makanan favorit nenek yang jatuh ke lantai. Pada saat itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya nenek menjadi kesal dan dengan serius memukul wajah ayah tirinya dengan tinjunya. Ayah tirinya meninggal karena pukulan itu, tetapi nenek merasakan kegembiraan yang seharusnya menjadi penyesalan. Nenek juga menemukan pada saat yang sama bahwa gravitasi adalah kemampuannya yang sebenarnya. Setahun kemudian, ibu nenek menghilang setelah tidak tahan lagi bersama nenek sejak nenek membunuh ayah tirinya. Sekitar waktu itu nenek mulai berkelahi di sekolah, jalan-jalan dan bahkan arena pertempuran bawah tanah karena mabuk dalam melepaskan stres dalam dirinya. Nenek akan terus berjuang sampai dia menghancurkan musuh-musuhnya, membuat mereka memohon pengampunan sambil menangis dan merasa puas. Nenek yang menikmati kekerasan seperti itu diberi julukan Putri Yaksa, dan ketika nenek mencapai sekolah menengah tidak ada seorang pun di Jepang Barat yang tidak akan tahu nama berandalan. Selama tahun ketiga sekolah menengah, nenek ditangkap bersama dengan semua pejuang yang berada di arena pertempuran bawah tanah yang dikelola oleh gangster. Nenek belum memasuki sekolah ksatria penyihir, tetapi insiden bersama dengan daftar pelanggarannya sebelumnya menyebabkan Liga Bangsa-Bangsa Ksatria Penyihir mempertimbangkan dengan serius untuk mencabut kualifikasi nenek menjadi seorang ksatria yang akan menjadi yang pertama sejak Jepang bergabung dengan Liga. Namun, titik balik dalam hidup nenek yang merosot kemudian datang. Adegan kemudian terjadi di sebuah rumah sakit polisi di Kyoto. Komisaris Jenderal Badan Kepolisian Nasional bernama Hizaki sedang berkunjung untuk menemui nenek. Dia diantar ke ruang VIP yang seperti sebuah hotel kelas 1 yang dipenuhi perabotan mewah. Ketika Hizaki masuk, dia terkejut melihat nenek bersantai di kursi pijat sambil menonton TV seperti yang ditunjukkan pada gambar. Seorang kepala polisi bernama Shimogamo juga telah membawa apa yang diperintahkan nenek untuk dibelinya. Hizaki menuntut untuk mengetahui mengapa anak bermasalah diperlakukan seperti VIP di sini. Jika ini diketahui publik, polisi akan kehilangan otoritasnya, jadi Hizaki memerintahkan Shimogamo untuk segera memasukkan nenek ke pusat penahanan. Namun, Shimogamo tidak akan menurut meskipun diperintahkan oleh Komisaris Jenderal. Shimogamo kemudian menjelaskan bahwa mereka tidak menangkapnya karena itu tidak mungkin karena polisi prefektur Kyoto tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah menahan nenek di sini dan memberinya keramahan sebanyak mungkin. Hizaki kemudian bertanya mengapa mereka menjadi menyedihkan karena masih ada ksatria di Jepang yang lebih kuat dari nenek, seperti Kaida dan Kiba misalnya. Shimogamo menjawab bahwa mereka tidak tahu kapan para ksatria itu akan tiba dan nenek memiliki kekuatan untuk menghancurkan seluruh area rumah sakit. Dengan wajah pucat, Shimogamo lebih lanjut menjelaskan bahwa polisi benar-benar tidak melakukan apa-apa ketika mereka menangkap para gangster yang menjalankan arena pertempuran bawah tanah.
Nenek memusnahkan seluruh faksi Kyoto dari organisasi gangster terbesar di Jepang karena mereka membuatnya marah karena masalah uang, dan nenek melakukannya hanya dalam 1 menit. Polisi hanya menahan mereka setelah seluruh tubuh mereka hancur karena banyak tulang mereka patah. Nenek kemudian berdiri dan memberi Shimogamo ciuman ringan di pipinya sambil menarik dasinya. Kemudian nenek mengalihkan pandangannya pada Hizaki dan mengatakan dengan suara suasana hati yang buruk bahwa Hizaki entah bagaimana mengganggunya. Dan tiba-tiba, tubuh Hizaki terangkat ke udara dan lehernya diremas oleh kemampuan gravitasi nenek. Nenek mengatakan dia membenci orang yang mengganggunya, terutama mereka yang hanya memiliki sikap besar meskipun mereka tidak memiliki kekuatan untuk menghiburnya. Sebelum nenek benar-benar bisa menghancurkannya, tubuh Hizaki tiba-tiba jatuh ke tanah seolah-olah gravitasi yang menahannya terputus. Sebuah suara kemudian terdengar, mengatakan bahwa gadis yang disebut Putri Yaksa, ternyata jauh lebih kecil dari monster yang dia bayangkan dan hanya anak nakal. Pemilik suara itu adalah seorang lelaki tua yang memasuki ruangan tak lama kemudian dan dia memperkenalkan dirinya sebagai Torajiro Nangou. Nangou datang untuk menawarkan tawaran yang bagus untuk nenek. Nangou menjelaskan kepada nenek bahwa jika Blazer tidak memiliki lisensi, mereka tidak diizinkan untuk menggunakan kemampuannya dan akan dipantau selama sisa hidup mereka. Jadi Nangou menawarkan nenek untuk berada di bawah asuhannya dan belajar selama 3 tahun di Akademi Bukyoku di mana Nangou bekerja sebagai penasihat dalam teknik pertempuran. Jika nenek setuju, Nangou mengatakan dia akan bernegosiasi dengan markas Liga untuk membuat hukuman nenek menjadi pengamatan sementara dan nenek akan mendapatkan lisensi sebagai ksatria penyihir atau Blazer. Tapi nenek mengerti bahwa Nangou mengajaknya untuk berpartisipasi dalam festival seni pedang 7 bintang. Nenek kemudian mengatakan bahwa dia tidak tertarik menjadi ksatria penyihir karena bahkan tanpa lisensi nenek masih akan mendapatkan perlakuan yang baik dari yakuza, teroris atau semacamnya. Selain itu, nenek membenci sekolah karena tidak ada sensasi di sana karena semua orang akan takut padanya dan berbisik di belakangnya. Akibatnya, nenek memasuki dunia pertempuran bawah tanah karena itu lebih menarik baginya. Nangou kemudian bertanya apakah nenek baik-baik saja dengan memilih kehidupan yang membosankan seperti menjadi pion sekali pakai untuk orang jahat, dan berpikir bahwa nenek menyia-nyiakan bakatnya. Untuk provokasi ini, nenek berdiri dan meletakkan kakinya di atas meja di depan Nangou dan bertanya apakah Nangou ingin mengujinya. Nangou berkomentar bahwa gadis-gadis hari ini menakutkan dan bertanya-tanya dengan bercanda apakah nenek adalah salah satu dari Yan Mama atau ibu muda. Mendengar itu nenek dengan marah menjawab bahwa dia belum pernah melahirkan. Nangou kemudian mengatakan bahwa menyakiti seorang lelaki tua yang telah pensiun dari garis depan bukanlah hal yang bisa dibanggakan, tetapi dunia jauh lebih besar daripada yang dipikirkan nenek. Kalau terus begini, nenek hanya akan menjadi nomor 2 karena di Jepang ada gadis dari generasi nenek yang lebih kuat dari nenek. Nenek tidak percaya karena semua orang yang pernah dia lawan di liga kecil sangat lemah dibandingkan dengannya sehingga liga senior seharusnya tidak memiliki siapapun yang kuat juga. Sebagai tanggapan, Nangou mengusulkan taruhan. Nenek dan gadis itu akan latih tanding dan jika nenek kalah maka nenek akan mendaftar di Bukyoku dan berada di bawah asuhan Nangou. Nangou juga mengatakan bahwa dia akan membiarkan nenek melakukan apapun yang nenek inginkan dengan tubuhnya jika nenek menang. Kemudian nenek menjawab bahwa nenek akan membunuhnya, dan Nangou kemudian mengatakan bahwa itu hanya lelucon. Nangou benar-benar akan melakukan apapun yang nenek minta jika nenek menang. Nenek kemudian menerima taruhannya karena dia tertarik pada gadis lain ini dan dia punya waktu untuk membunuh. Kemudian sekarang awal musim semi dan nenek telah tiba di Akademi Hagun di Tokyo. Salah satu tempat pelatihan sekolah yang dipinjamkan untuk latih tanding. Orang-orang penting berjas juga ada di sana dan mereka mendiskusikan tentang nenek. Salah satu dari mereka bertanya-tanya mengapa Nangou berencana memasukkan anak bermasalah seperti nenek ke Akademi Bukyoku. Itsuki Kurogane menjawab bahwa itu bukan hal yang buruk karena cabang Liga Jepang ingin nenek direformasi dan bekerja sebagai ksatria penyihir untuk negara. Beberapa dari mereka juga khawatir bahwa nenek pada akhirnya akan mencoreng reputasi ksatria penyihir di Jepang tetapi itu akan baik-baik saja selama mereka mampu membuatnya berperilaku setelah dia dipukuli. Nenek merasa kesal karena percakapan yang dia dengar didasarkan pada asumsi bahwa dia akan kalah dalam latih tanding ini.
Ini membuat nenek bertanya-tanya tentang siapa orang yang akan dia lawan. Orang itu akhirnya tiba dan dikawal oleh Bakuga Tsukikage. Itu adalah gadis cantik dengan rambut hitam panjang, payudara montok, kaki ramping dan mata berwarna gelap. Nenek sepertinya tidak menyukainya karena dia terlihat seperti wanita muda yang tumbuh di rumah yang hangat berdasarkan rambut dan kukunya yang indah dan kulitnya yang halus. Nango yang menunggu di dekatnya meminta maaf kepada Tsukikage karena latih tanding ini begitu tiba-tiba dan gadis itu belum resmi menjadi murid Akademi Hagun. Gadis itu mengatakan tidak apa-apa karena dia tidak memiliki banyak pengalaman dalam pertandingan dan ini akan menjadi pembelajaran yang baik untuknya. Kemudian dia memperkenalkan dirinya sebagai Kurono Takizawa, yang akan masuk Akademi Hagun mulai tahun ini. Kurono menawarkan jabat tangan kepada nenek seperti yang ditunjukkan dalam gambar berwarna tetapi nenek menjawab dengan mengatakan dia tidak mengenali Kurono pernah berada di liga kecil atau senior, dan bertanya kapan Kurono pertama kali menjadi blazer. Kurono menjawab bahwa itu adalah akhir musim semi tahun lalu dan karena itu dia bahkan tidak membuat pendaftaran untuk liga senior tepat waktu. Nenek kemudian mengatakan dia akan membuat Kurono belajar betapa berbahayanya lawan yang akan Kurono lawan saat ini. Tsukikage memberitahu Nango bahwa dia mengaguminya sebagai sesama pendidik karena Nango mencoba menempatkan nenek di jalan yang benar. Tapi Nango menjawab bahwa itu sebenarnya karena Nango ingin meningkatkan bakat nenek sendiri dan menantang Kurono yang diharapkan menjadi ksatria siswa terkuat dalam sejarah Festival Seni Pedang 7 Bintang. Tsukikage memberitahu Kurono untuk tidak terlalu memaksakan diri tapi Kurono mengatakan itu akan baik-baik saja karena nenek bukan lawan yang akan membuat Kurono memaksakan dirinya. Kurono adalah orang yang terlambat berkembang karena Kurono baru saja membangkitkan kemampuan blazernya setahun yang lalu. Namun, kemampuan Kurono yang luar biasa menarik perhatian pejabat penting negara. Tsukikage juga berpikir bahwa Kurono akan menang dan nenek tidak akan bisa menyentuhnya. Pertandingan dimulai setelah nenek dan Kurono memanifestasikan perangkat mereka. Nenek kemudian berkata, "Mari kita menyihir mereka." Beniro Ageha, dan diikuti oleh Kurono yang berkata, "Menghancurkan keabadian." Propator Ennoya. Kemudian pertandingan pun dimulai. Pertandingan menggunakan aturan Liga Senior yang memiliki 10 hitungan dan 3 knockdown, dan mereka menggunakan perangkat mereka dalam bentuk ilusi. Pertandingan ini dimulai oleh nenek yang akan menggunakan kipas besinya untuk menyerang Kurono. Namun, Kurono tiba-tiba menghilang dan segera muncul di belakang nenek sambil mengarahkan senjatanya di belakang kepala nenek. Kurono menembakkan senjatanya dan kemudian peluru dalam bentuk ilusi menembus tengkorak nenek, menyebabkan nenek jatuh ke tanah. Mereka yang menonton pertandingan berkomentar bahwa kemampuan Kurono untuk memanipulasi waktu sangat kuat karena nenek yang juga memiliki kemampuan kuat jatuh begitu cepat. Kurono mampu mengejar nenek dengan cepat dengan menggunakan clock up untuk mempercepat waktunya sendiri. Nango kagum bahwa Kurono sudah terbiasa bertarung meski baru saja memanifestasikan perangkatnya kurang dari setahun yang lalu. Kemampuan langka Kurono menyebabkan dia menerima pendidikan khusus dari cabang Liga Jepang dan Akademi Hagun sejak kemampuannya pertama kali terwujud. Kurono diakui sebagai super elit berbakat karena pendidikan yang dia terima sangat berat bahkan untuk orang dewasa tetapi Kurono menanganinya tanpa kesulitan. Karena itu, Tsukikage terkejut melihat nenek masih bisa bertahan melawan lawan seperti itu. Nango menjelaskan bahwa kerusakan akibat bentuk ilusi seperti menerima hipnotis yang kuat sehingga dapat ditanggung jika orang tersebut memiliki mental yang kuat. Tapi nenek masih menerima rasa sakit yang sama sehingga kesadarannya kabur. Nenek masih berniat untuk melanjutkan pertarungan dan akhirnya mengerti mengapa semua orang yakin Kurono akan menang. Kurono menjelaskan bahwa clock up atau peningkatan waktu merupakan seni mulianya yang dapat memperpanjang waktunya sendiri dalam 1 detik dari waktu dunia dan saat ini batasnya bergerak hingga 10 kali lebih cepat. Nenek kemudian bergerak ke arah Kurono untuk melibatkannya dalam pertempuran jarak dekat. Melihat itu Kurono menggunakan clock up untuk meningkatkan kecepatannya menjadi 10 kali tetapi nenek menggunakan Jibakujin untuk membuat Kurono melambat dari gravitasi yang berat. Nenek kemudian mengayunkan perangkatnya yang berisi massa gravitasi super ke arah Kurono. Namun, Kurono menggunakan clock atau time freeze, yaitu sebuah kemampuan untuk menghentikan waktu nenek termasuk waktu ruang di sekitarnya. Sementara tubuh nenek membeku dengan postur mengayun ke bawah, Kurono bergerak mundur dan kemudian menembakkan total 20 peluru ke arah nenek. Peluru berhenti di udara di depan nenek karena mereka telah memasuki ruang di mana waktu telah berhenti.
Kurono kemudian menggunakan clock draw, yaitu Kurono menghentikan waktu sejenak lalu menembak sasarannya dengan hujan peluru, dan itu menyebabkan waktu yang berhenti bergerak lagi. Akibatnya, semua peluru yang berhenti di udara kini telah menembus tubuh nenek secara bersamaan. Nenek sekali lagi ambruk ke tanah tapi nenek masih belum menyerah. Nenek merasa kesal dengan Kurono dan bertekad untuk memukulinya. Terlepas dari semua rasa sakit yang dia terima, nenek berhasil bangun yang mengejutkan semua orang. Kurono menyarankan agar nenek menyerah tapi dia menolak. Nenek kemudian menyerang dari kejauhan dengan mengayunkan kipasnya yang menyebabkan energi gravitasi super berbentuk bulan sabit terbang ke arah Kurono sementara Kurono menghela nafas pada saat yang sama. Lalu sekali lagi waktu ruang di sekitar nenek dihentikan dan setelah semakin dekat Kurono menembakkan 60 peluru kali ini. Tsukikage tidak bisa tidak merasa takut saat melihat pemandangan yang dilihatnya. Nenek jelas lebih kuat daripada pemenang Liga Senior tahun ini dan memiliki kekuatan peringkat B atau lebih tinggi. Tetapi Kurono beberapa kali menjatuhkan nenek dengan mudah. Jika waktu ruang di sekitar nenek bergerak lagi, dia akan terkena rentetan peluru. Namun, semua 60 peluru berbelok yang tadinya mengarah ke nenek dan hanya melewati sisi tubuh nenek. Ternyata nenek telah menggunakan kemampuan gravitasinya untuk mendistorsi ruang waktu atau sebuah medan gravitasi yang terbentuk di sekitar nenek sehingga lintasan pelurunya berbelok, yang membuat Tsukikage terkesan. Nenek segera bergerak ke arah Kurono untuk menyerang tetapi seluruh tubuhnya akhirnya terkena peluru Kurono. Alasan nenek tidak bisa menghindari clock draw kali ini adalah karena tidak ada celah antara tubuhnya dan peluru. Kurono mempersempit area di mana waktu berhenti menjadi garis-garis tubuh nenek sehingga peluru ditembakkan pada jarak yang hampir kosong. Jadi intinya di sini peluru ditembakkan dari jarak yang sangat dekat dengan tubuh nenek sehingga nenek tidak akan sempat membelokkan peluru dari Kurono. Namun, meski menerima puluhan luka fatal dalam bentuk ilusi, nenek tidak menyerah. Nenek mengatakan itu masih belum berakhir dan dia menolak untuk kalah dari seorang wanita muda yang berkilau seperti Kurono. Nenek hampir tidak berdiri yang menunjukkan bahwa dia telah mencapai batasnya. Tsukikage menyarankan agar pertandingan dihentikan karena lebih dari ini dapat menyebabkan trauma psikologis pada nenek. Namun, Nango percaya bahwa nenek sedang merencanakan sesuatu dilihat dari ekspresi wajahnya. Kemudian Kurono sekali lagi menggunakan clock draw, dan kali ini 200 peluru mengenai nenek. Namun, Kurono memperhatikan bahwa nenek memuntahkan banyak darah yang membingungkan Kurono karena seharusnya Kurono hanya menggunakan perangkatnya dalam bentuk ilusi. Kurono kemudian berlari ke arah nenek untuk melihat apakah dia baik-baik saja. Begitu Kurono mendekat dan tidak terlindungi, nenek mengangkat kepalanya sendiri dan itu mengenai dagu Kurono. Nenek kemudian menggunakan kipas besinya yang ditenagai dengan sihirnya untuk menyerang Kurono dan ini menyebabkan Kurono jatuh ke tanah. Namun, nenek tidak berhenti bahkan setelah wasit menyatakan bahwa pertandingan telah selesai. Nenek melompat dan mendarat di perut Kurono yang jatuh. Sambil naik ke atas Kurono, nenek memukul wajah Kurono dengan kipas besinya berkali-kali sambil tertawa dan menyuruh Kurono mati. Wasit kemudian segera menarik nenek menjauh dari Kurono dan terungkap bahwa darah yang dikeluarkan nenek dari mulutnya sebenarnya karena menggigit lidahnya sendiri. Semua orang yang menonton terkejut dengan ketakutan karena nenek akan melakukan sejauh itu hanya untuk memenangkan sebuah latih tanding. Kemudian sambil memandang rendah Kurono yang masih tersungkur di tanah, nenek mengejeknya sambil tertawa. Kemudian tiba-tiba, Kurono yang seharusnya berada di tanah menghilang dan nenek merasakan pukulan di bagian belakang kepalanya. Nenek melihat ke arah punggungnya tetapi tidak ada seorang pun di sana dan kemudian tiba-tiba nenek merasakan pukulan lain ke perutnya datang dari kanan. Sambil goyah nenek mengayunkan senjatanya ke arah musuh yang seharusnya ada di sana tetapi sekali lagi nenek menerima pukulan lain dari arah yang berbeda. Nenek terus menerima pukulan satu demi satu di berbagai bagian tubuhnya seolah-olah kekerasan menghujaninya, meskipun nenek tidak bisa melihat sosok Kurono. Teknik yang digunakan Kurono saat ini disebut Rush Hour, yang merupakan teknik gabungan yang menggunakan Clock Lock dan Clock Up secara bersamaan. Hal ini menyebabkan perbedaan waktu antara kedua belah pihak menjadi jauh lebih lebar dan dengan demikian nenek terus-menerus ditembak, dipukul dengan gagang senjata Kurono dan ditendang dari segala arah sementara tidak mampu menghadapinya. Peristiwa ini terjadi di dunia untuk waktu yang singkat tetapi nenek dapat mengalami ini bahkan selama berjam-jam. Lalu tiba-tiba,
Kurono menarik rambut nenek untuk mencegah nenek jatuh, yang terlihat seperti akan kehilangan kesadaran, dan menodongkan pistolnya ke mulut nenek seperti yang terlihat di foto. Kurono kemudian mengatakan dia menyadari bahwa ada orang yang akan mengambil keuntungan dari mereka yang berpikir untuk mengalahkan lawan mereka tanpa menyakiti mereka, dan jadi Kurono harus membuang simpatinya terhadap lawannya sambil menantang mereka dalam pertarungan yang serius. Kurono, dengan wajah yang menunjukkan kemarahan dan mengenali lawan di depannya sebagai musuhnya, berterima kasih kepada nenek atas pelajarannya dan kemudian menyuruhnya mati. Setelah Kurono menarik pelatuk pistolnya, tubuh nenek kemudian berhenti bergerak. Dengan ekspresi jijik di wajahnya, Kurono melepaskan rambut nenek yang menyebabkan nenek jatuh ke tanah untuk ketiga kalinya dan Kurono dinyatakan sebagai pemenang pertandingan. Nenek kemudian bangun di ruang medis setengah hari kemudian, dan menyadari bahwa dia kalah dalam pertandingan melawan Kurono. Nenek kemudian mendengar Nango dan Tsukikage berbicara di luar ruangan. Mereka berbicara tentang bagaimana nenek tidak pernah menyerah dan mampu menyentuh Kurono meskipun Kurono memiliki kemampuan yang luar biasa. Tsukikage mengatakan nenek lebih menakjubkan dari yang dia kira dan dia mengandalkan Nango karena dia adalah satu-satunya guru di Jepang yang bisa menanganinya. Setelah Tsukikage pergi, Nango memasuki kamar nenek dan menemukannya sudah bangun. Nango menyebutkan tentang nenek yang kalah menyedihkan meskipun lawannya kurang pengalaman, yang menyebabkan nenek marah. Nenek melempar benda-benda acak di dekatnya, tetapi Nango menangkap semuanya dari kelincahannya meskipun usianya sudah tua. Nenek jelas kesal, marah, frustrasi dan iri setelah dikalahkan oleh Kurono dengan begitu mudahnya terlepas dari semua usaha yang dilakukan nenek. Namun, Nango juga bertanya kepada nenek apakah pertandingan itu menyenangkan, yang tidak disangkal nenek. Nango mengatakan bahwa memberikan semua yang Anda miliki untuk membuat lawan yang membuat Anda kesal untuk melakukan apa yang Anda inginkan dan membalikkan hal-hal yang tidak mungkin sangat menyenangkan. Nango mengatakannya dengan ekspresi menyenangkan dan menakutkan yang menyebabkan nenek gemetar. Nenek bertanya apakah itu jenis wajah yang harus dibuat seorang pendidik dan Nango menjawab dengan nada senang seperti biasanya bahwa dia dan nenek sama-sama jahat. Nango kemudian bertanya pada nenek apakah nenek ingin bekerja dengannya sehingga nenek bisa memiliki pertarungan yang sangat menyenangkan dengan Kurono yang tak terkalahkan dan berbakat. Nenek menerima dan bersumpah bahwa dialah yang akan merendahkan musuhnya. Kemudian kembali ke cerita utama saat nenek masih berhadapan dengan Nasim. Di mana, nenek mengingat apa yang terjadi setelah dia memutuskan untuk berlatih di bawah Nango. Nenek telah bekerja keras dengan menjalani pelatihan khusus yang keras untuk menjadi lebih kuat dan untuk mengembalikan penghinaan yang dia terima kembali ke Kurono. Namun, hari itu tidak pernah datang karena Kurono memilih untuk hidup sebagai seorang wanita dan seorang ibu daripada menyelesaikan masalah dengan nenek. Nenek kemudian berpikir bahwa tidak apa-apa karena semua yang dia tempa untuk mengalahkan Kurono dapat digunakan pada lawan yang ada di depannya sebagai gantinya dan itu pasti menyenangkan. Nenek bergumam bahwa diyakinkan akan hal itu akan membuatnya nyaman. Namun, nenek yang berada di atas Nasim tiba-tiba berhenti menyerang dan turun darinya. Nasim bingung karena nenek bisa saja menghabisinya tapi nenek tidak melakukannya. Nenek mengatakan dia tidak bisa bertarung dengan serius ketika Nasim adalah lawannya karena Nasim tidak membuatnya kesal. Nasim seperti nenek sebelum nenek bertemu Kurono. Orang yang ingin dilawan nenek dengan semua yang dia miliki adalah Kurono, bukan seseorang yang membosankan seperti Nasim. Penampilan dan cara hidup Kurono sejak nenek pertama kali bertemu dengannya membuat nenek kesal dan kagum pada Kurono. Itu karena nenek mengaguminya sehingga nenek ingin mengalahkannya. Nenek kemudian berterima kasih kepada Nasim karena berkat Nasim, nenek menyadari bahwa dia tidak bisa melepaskan kekagumannya. Jika nenek tidak bisa menyelesaikan masalah dengan Kurono, maka yang harus nenek lakukan adalah membuat Kurono mengaguminya kali ini. Segera setelah itu, tanduk nenek dan lengan kanan hitamnya pecah dan matanya kembali normal. Nenek kembali ke wujud biasanya karena wujudnya selama kebangkitan berlebihan, bukanlah sesuatu yang harus nenek tunjukkan pada Kurono, bahkan jika itu berarti mengurangi kekuatan bertarungnya. Seperti yang ditunjukkan dalam gambar, nenek memanifestasikan kembali perangkatnya, yang merupakan perwujudan jiwanya yang pernah hancur, dan memegangnya di tangan kirinya yang tersisa untuk menantang Nasim lagi. Nasim bangkit dan mengatakan bahwa nenek bodoh untuk melepaskan kekuatan yang bisa mengalahkannya. Jibakujin, nenek yang menahan Nasim ke tanah telah melemah sekarang karena nenek tidak lagi dalam kondisi kebangkitan berlebihan.
Nasim kini mampu merekonstruksi tubuhnya dengan kemampuannya mengubah tubuhnya menjadi pasir. Ini adalah pertama kalinya Nasim menjadi ketakutan selama pertempuran ketika Nasim tidak bisa melakukan apa-apa dan hampir mati. Tapi Nasim tidak perlu khawatir lagi sekarang karena nenek kembali ke wujud manusianya. Tinju kanan Nasim kemudian memancarkan cahaya dan Nasim bergerak ke arah nenek untuk menyerangnya. Namun, Nasim dapat mengetahui dari ekspresi wajah nenek bahwa nenek belum menyerah dan Nasim bahkan gemetar melihatnya. Seharusnya tidak mungkin bagi nenek untuk mengalahkan Nasim karena nenek tidak memiliki kekuatan untuk menggunakan Jibakujin, atau kekuatan fisik untuk menggunakan Yaksa Kagura lagi. Kemudian saat Nasim meluncurkan Death and Blow ke nenek yang seharusnya mengubah nenek menjadi debu bahkan hanya dengan sebuah goresan. Tapi Nasim kehilangan keseimbangan saat dia meluncurkannya, dan ternyata itu disebabkan oleh nenek yang mengubah gravitasi menjadi lebih ringan. Dan saat serangan Nasim menjadi hancur, nenek dengan mudah menyerang sisi tubuh Nasim dengan kipas besinya. Namun, nenek akhirnya batuk darah hitam dan kemudian berlutut di tanah sambil menderita. Beban energi dari kebangkitan berlebihan, Nasim merusak nenek yang sudah mencapai batasnya. Nasim tertawa dan mengharapkan sesuatu dari serangan nenek barusan karena nenek penuh percaya diri. Nenek mengakui dengan senyum tipis bahwa dalam keadaannya saat ini dia bahkan tidak bisa membuat sebuah goresan pada Nasim, tapi setidaknya tidak pada Nasim. Segera setelah itu, cahaya berwarna pelangi meluap dari tempat di mana perangkat nenek telah membuat suatu retakan atau goresan di tempat Nasim berdiri dan itu kemudian mulai menyatu atau menutup kembali seolah-olah tersedot kembali. Tapi tidak hanya menjadi ringan karena gravitasi yang dibuat nenek, tubuh Nasim yang ringan itu juga ikut tersedot ke suatu titik retakan yang dibuat oleh perangkat nenek dengan kekuatan yang luar biasa. Nasim panik dan mencoba bertahan dengan lengan kanannya dengan menyerang titik retakan itu. Tetapi itu tidak berpengaruh dan lengan Nasim bersama dengan seluruh tubuhnya tersedot ke dalamnya. Nasim mencoba melawan dan bertanya pada nenek apa yang nenek lakukan. Dan saat Nasim berteriak, nenek bangkit dan menjawab bahwa nenek membuat goresan pada ruang dimensi tempat Nasim berada. Nenek menjelaskan selain 4 dimensi yang dapat dikenali manusia, ada 6 dimensi lain yang biasanya dipadatkan ke dalam keadaan tertutup yaitu ruang Kalabi Yau dengan ukuran sangat kecil yaitu kurang lebih 10-31 cm oleh medan gaya khusus. Jika medan gaya ini dilonggarkan oleh gangguan gravitasi bahkan sedikit saja, maka dimensi yang terpenjara akan dilepaskan dan mengubah dimensi tersebut menjadi lebih luas. Tetapi alam semesta dapat memperbaiki dirinya sendiri sehingga dimensi yang diperluas pada akhirnya akan kembali ke ukuran normalnya. Dengan demikian, Nasim bersama dengan segala sesuatu yang berada di atas dimensi yang diperluas itu juga akan ditarik ke dalam ruang kecil Kalabi Yau. Nenek menamai seni mulia ini, Kaname Gaeshi atau pengembalian poin, yang merupakan teknik baru yang pertama kali nenek buat selama bertahun-tahun. Nenek kemudian mengatakan dia telah mengalami banyak pertempuran sejak Kurono pergi, tapi nenek merasa diremajakan setelah mati-matian berusaha mengalahkan monster seperti Nasim. Sebagai ucapan terima kasih, nenek mengundang Nasim ke sisi lain alam semesta. Kemudian sebagian besar tubuh Nasim telah ditarik ke dalam ruang Kalabi Yau, hanya menyisakan semua yang ada di atas lehernya yaitu tinggal kepalanya saja. Nenek menempatkan kipas besinya di dahi Nasim dan pada saat itu, Nasim merasa putus asa. Nasim memohon pada nenek untuk berhenti tetapi nenek menekan kipas besi yang diletakkan di dahi Nasim, menyebabkan seluruh tubuh Nasim menghilang dan terserap ke dimensi lain. Kemudian setiap orang yang menonton siaran langsung melihat nenek sebagai pemenang dari pertempuran ini. Meskipun mereka yang tidak mengetahui keberadaan Desperados merasa bingung dan sedikit takut ketika mereka melihat dua Desperados dalam keadaan kebangkitan berlebihan, bertarung. Namun, semua orang di Vermilion merasakan kegembiraan dan kelegaan setelah mereka melihat nenek kembali ke bentuk normalnya dan kemudian mengalahkan Nasim. Nenek juga merasa lega karena Nasim adalah lawan yang jauh lebih kuat dari Kurono saat dia melawannya. Tapi nenek yakin Kurono akan mampu menolak teknik yang baru saja digunakan nenek karena Kurono memiliki kemampuan untuk mengganggu dimensi waktu secara langsung dan nenek tidak bisa membayangkan Kurono akan kalah dengan mudah seperti saat itu selama festival seni pedang 7 bintang. Agar nenek bisa menghabiskan waktu yang membara dengan Kurono lagi, nenek harus membuat Kurono berdiri di hadapannya lagi. Nenek kemudian mencoba untuk pergi ke pertempuran berikutnya tetapi dia pingsan karena mencapai batasnya. Untungnya, pihak musuh hanya memiliki Orgaule yang tersisa.
Kemampuannya tidak terlalu berguna dalam pertarungan langsung dan dia juga tidak terlalu terbiasa dengan pertarungan langsung. Nenek kemudian pingsan setelah berpikir bahwa Orgaule seharusnya tidak menjadi ancaman bagi Stella saat ini, dan dengan demikian Nenek berpikir dapat mengandalkannya. Baiklah teman-teman, sepertinya sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Kalau ada kesalahan dalam pembahasannya bisa komen aja di kolom komentar di bawah. Terima kasih udah nonton videonya sampai selesai. Jangan lupa subscribe dan like videonya kalau suka dan dislike aja kalau enggak suka enggak apa-apa. Nantikan kelanjutannya di video-video selanjutnya. Terima kasih.